juga kalau kita bicara terkait dengan regular dosing, ini justru bisa membantu pasien. Kalau pasien bilang, aduh mahal Bu, nanti obat saya, uang saya nggak cukup, justru malah kebalik gitu ya. Kalau kita menggunakan yang reguler dengan baik, maka nanti penggunaan pelega sabanya malah justru semakin bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi cara berpikirnya harus kita coba ikutin dan kemudian kita masuk setelah apa yang dia sampaikan. Nah, teman-teman, ini sebenarnya teori ya, tapi saya mau tanya dulu sebelum masuk ke sini nih. Aduh, bentar ya. Bentar, saya tutup dulu biar kelihatan. Mana ya? Oke, teman-teman, saya mau tanya. Ini saya punya ini. Ini namanya apa nih? Hanya saya yang tahu kan? Enggak lah ya, bukan saya. Boleh ya, ini namanya pengontrol ya, atau seretide ya. Yang ini pelega ya, Ventolin. Saya mau tanya sama teman-teman nih, yang biru aja deh. Biru tuh artinya setia kan. Gimana teman-teman mengajari pasien cara menggunakan inhaler ini? Megangnya dulu deh, megangnya dulu. Seperti ini megangnya. Ya, ini dibuka, kemudian masukkan ke dalam mulut. Pencet. Jadi megangnya seperti ini, ya. Atau megangnya seperti ini. Ini A, ya. Set, ditekan. Ini B. Set, B-nya nggak kelihatan. Set, mana? A atau B? Oh, B, 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 B. Wah, berarti edukasi kita udah berhasil boleh ya, berkali-kali nih kita bicara, teman-teman udah juga praktek semuanya B dulu pertama kali. Teman-teman kalau saya tanya ini jawabannya masih A, B, A, B. Ya, thank you ya, berarti sudah bener B. Ya, walaupun sekarang kalau kita udah ahli, saya dulu ahli dulu pertama kali saya takut itu aktuasi itu gimana sih cara aktuasi, tahu nggak teman-teman yang namanya aktuasi. Pasien tuh kalau dibilangin aktuasi bingung gitu loh. Jadi apakah kalau kita buka begini ya, apakah A, tekan dulu baru sedot, B, sedot dulu baru tekan, atau C, sambil tekan sambil sedot. Yang mana? Boleh ambil yang mana? A, B, C. C. Udah pinter-pinter nih ya. Berarti sudah harusnya pasien kalau ketemu apoteker gitu, wah, teknik pemakaian sudah benar, berarti sudah berjalan. Oh, udah C semua. Thank you, thank you. Abu-abu apoteker Fitri ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tinggal beberapa slide lagi. Nah, oke, jadi ini sudah masuk ya. Jadi teman-teman tetap harus walaupun pasien itu sering menggunakan, cek lagi 4C ya. Cek inhaler Bapak seiring dengan waktu. Bapak pernah menggunakan ini? Oh, sudah pernah Bu, saya sudah ahli pengguna. Oh, baik Pak, bolehkah Bapak menunjukkan pada saya bagaimana cara menggunakan inhaler? Oh ya Bu, langsung buka, sedot, Pak, dikocok terlebih dahulu gitu ya. Kemudian hembuskan, buka, buka, kemudian langsung tekan. Oh tidak Pak, Bapak buka, kocok terlebih dahulu, buang nafas. Setelah itu baru supaya apa kalau buang nafas? Supaya nanti ketika menyedot dengan kekuatan tinggi, menghirup lah. Kalau bahasa saya menyedot, menghirupnya dengan kekuatan yang pol. Apalagi kalau asma, aduh susah banget untuk narik ya. Ya, kemudian setelah cek inhalernya, benar caranya mulai diakses apakah ada kepatuhan atau ada hal yang ditinggalkan oleh pasiennya terkait dengan penggunaan pelega, pengontrol faktor alergen dan seterusnya. Kemudian setelah itu edukasi mana hal yang perlu kita intervensi dan kemudian kita review kembali terkait dengan rencananya. Dan kalau memang kondisinya semakin berat dan dosisnya mungkin dengan dosis yang biasa tidak juga sembuh atau tidak tertangani, maka kita perlu kolaborasi dengan dokter. Ya, jadi 4C ya, care. Ca, C-A-R-E, care ya, care. Oke, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ketika ketemu pasien dengan kondisi yang asma datang lagi ke apotek kita dan lagi ke apotek kita, tentunya ketika kita mau menanyakan kepada pasien, maka kita akan cek kembali bagaimana kontrol gejalanya, berapa frekuensi terjadinya, obat pereda yang digunakan itu berapa banyak gitu ya, aktivitasnya apakah sudah terganggu atau tidak, seperti tadi yang sampaikan dengan kuesioner 4 tadi itu ya, kurang dari 1, tidak pernah, dan seterusnya. Kemudian apakah ada eksaserbasi atau ada sesak? Kalau ada kenapa Pak? Ditanya gitu ya, supaya Bapaknya juga sambil mikir gitu ya. Terus kemudian kepatuhan penggunaan obat bisa dengan menanyakan, bisa dengan menggunakan kuesioner MMAS gitu ya. Kemudian cek kembali cara penggunaan inhalernya dan kemudian kita bisa kalau punya pasien memiliki waktu yang cukup, karena kita juga harus minta persetujuan pasien untuk mengecek kembali kualitas hidupnya dengan menggunakan asthma QL ya, kuesioner. Jadi ini yang perlu kita
kita cek. Dan juga cek terkait dengan efek samping penggunaan obatnya. Jadi apakah kadang-kadang pasien juga nggak ngomong gitu, saya nggak mau pakai, ternyata setelah pakai ini saya takikardia nih, atau saya tiba-tiba saya kok merasa nggak nyaman gitu ya. Nah ini mungkin perlu ditanyakan kembali gitu ya terkait dengan potensi efek sampingnya. Nah ketika eksacerbasi atau sesak napas, maka jangan buru-buru gitu ya menyalahkan bahwa obatnya tidak berguna, obatnya tidak berefektif, atau buru-buru menaikkan dosisnya, buru-buru menaikkan jumlah puff yang harus ditekan, tapi cek dulu gimana cara pemakaian inhalernya, apakah pasiennya patuh, apakah faktor risiko sudah dihindari, apakah komorbidnya sudah diketahui dan diatasi, dan apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak tersentuhkan oleh kita yang perlu kita kolaborasikan dengan dokter. So, terakhir, jika pasien akan kontrol, maka konsultasi yang harus diberikan oleh apoteker, yang pertama kalau di pasien kontrol berarti kan udah berulang-ulang ya, setelah kita melakukan konseling tanyakan, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dalam sesi konseling ini. Jadi nggak selalu kok kita yang ngomong gitu ya. Kadang-kadang malah kita mendengar pasien malah lebih bagus gitu ya. Banyak informasi yang kita dapat daripada kita capek-capek ngomong nggak pas gitu ya. Tanyakan, ada nggak yang ingin didiskusikan Pak? Kemudian assessment ulang, itu penting banget inhaler. Walaupun udah canggih kayak saya pun juga tetap ternyata loss gitu ya. Kemudian baru kita nilai keberhasilan terapi dengan cara tadi ya, ada kepatuhan, kemudian adanya frekuensi asma, dan lalu lain-lain hambatan yang ada. Oke, teman sejawat, sebagai take home message saya di akhir sesi saya ingin menyampaikan kita sebagai apoteker itu punya peranan yang sangat vital ya, terutama untuk membantu pasien dalam mengontrol asmanya dengan baik. Caranya tadi teman-teman satu, mengenali gejalanya sehingga teman-teman bisa memberikan tata laksana dan edukasi yang benar. Karena apa? Karena kegagalan terapi itu faktornya banyak. Tetapi sebagus-bagusnya obat, sepinter-pinternya dokter atau apoteker, kalau pasiennya tidak patuh, maka pasti akan gagal terapinya. Jadi kegagalan terapi itu teman-teman harus assessment dulu penyebab ketidakpatuhan, ketidaksepahaman dari pasien itu apa, dan kemudian baru kita bisa melakukan intervensi. Sehingga terakhir tentunya apoteker yang praktek dengan benar, memberikan edukasi dengan benar, dukungan pada pasien asma tidak hanya membuat pasien asma menjadi memiliki kualitas hidup yang baik, tapi dia juga bisa lebih produktif dalam hidupnya sehari-hari. Itu aja, saya kembalikan ke Bu Lea. Terima kasih, selamat siang. In every neighbourhood and community, pharmacists, you provide a safe and trusted space for your patients and customers. Your dedication to accessible care makes a real difference, and we are here to recognise all that you do. You listen. You care. You counsel. You lead. You manage. You advocate. You learn. And you innovate. All the roles you play contribute greatly to community and global public health. Your expertise, compassion, and support come together to promote better health for all. We see all that you do, and we are truly grateful for your kindness, dedication, and commitment to community and public health. Thank you for dispensing care one patient at a time. Ya, terima kasih Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani atas penyampaian materi yang begitu lengkap. Tadinya saya terakhir mau tanya Bu, perlu nggak sih apoteker itu dalam melakukan monitoring cek kembali nih pasien pada saat refill kan, cek kembali penggunaannya gitu, karena jangan sampai refillnya tidak ke kita nggak cek kan gitu, apalagi sekarang ya mohon maaf ya, mungkin marketplace dan lain sebagainya juga banyak yang bisa menghadirkan gitu produk-produk yang mungkin dari apoteknya tapi tidak mendapatkan edukasi dari apoteker. Dan ini juga peluang menarik nih rekan-rekan sejawat apoteker. Informasi ini akan menjadi satu materi baik nih Bu Lucy untuk edukasi-edukasi para apoteker di media sosial. Next mungkin Bu Lucy bisa memandu nih, ada program khusus dengan GSK yang bisa menghadirkan para apoteker edukator dalam penggunaan inhaler dengan baik ya.
Ya. Apalagi bedanya antara pengontrol dan pelega ini luar biasa sekali informasinya. Bu Lucy jangan kemana-mana dulu karena kita akan lanjutkan dengan pemateri yang berikutnya.